Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Zasubitri dengan NIM 2018121001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Makromedia Flash. Pertama-tama, saya akan membuat PowerPoint terlebih dahulu, agar saat membuat medianya di Makromedia akan lebih mudah nantinya. Yang pertama saya buat adalah loading. Yang kedua, pada slide kedua yaitu bangun daftar dengan ada tombol tujuan pembelajaran, KD atau indikator, materi, dan evaluasi. Serta ada menu pengenalan. Lalu, pada slide ketiga saya membuat tujuan pembelajaran. Pada slide keempat, saya membuat tentang KD dan indikator. Baiklah, langkah pertama kita buka aplikasi Makromedia Flash, lalu kita pilih File, lalu pilih New, Flash Dokumen, lalu OK. Selanjutnya, pada layar kita klik kanan, lalu pilih Dokumen Properties, lalu pada Dimension isi 800, lalu untuk height-nya kita ganti menjadi 600. Untuk frame rate-nya kita ganti menjadi 30. Lalu klik OK. Lalu untuk lebih mempermudah, kita ganti menjadi 65%. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat scene dengan cara klik Windows, pilih Other Panel, lalu pilih scene. Klik 2 kali. Lalu pada yang pertama, isi dengan loading. Enter. Lalu klik tambah. Pada scene 2. Kita isi dengan menu. Enter. Lalu pada scene 3. Kita isi dengan tujuan. Lalu tambah lagi. Pada scene 4. Kita tambahkan KD. Lalu kita tambah lagi pada scene 5, kita ganti dengan materi. Lalu pada scene 6, kita ganti menjadi evaluasi. Lalu tambah lagi. Kita ganti menjadi keluar. Lalu yang terakhir, karena di atas ada loading, maka kita buat ending. Lalu close. Selanjutnya, layer 1 kita ganti dengan tulisan background. Untuk memasukkan background dengan cara klik file, lalu pilih import, lalu pilih import to stage. Selanjutnya, pilih background yang sudah disediakan, lalu open. Background tersebut belum memenuhi pada layar, maka dari itu perlu diatur lagi dengan cara klik properties, lalu ganti tingginya sesuai ukuran kertas tadi, yaitu 800 dan 600. Lalu untuk X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Lalu kita close. Nah, background-nya sudah memenuhi layar. Selanjutnya, kita akan membuat kotak panjang untuk loading dengan cara klik insert layer, lalu akan tampil layar 2. Kita klik 2 kali, lalu ubah namanya dengan kotak. Lalu, untuk membuat kotak panjangnya, kita klik rectangle tool, lalu klik,
Lalu kita buat kotaknya dengan cara ditarik lalu ditahan ke arah kanan. Setelah kotaknya berhasil dibuat, pada layer kotak di frame pertama, kita klik, lalu klik kanan, lalu create motion twin. Selanjutnya, kita klik free transform tool, lalu bawa titik tengah ini ke arah kiri tengah ujung. Selanjutnya, tarik ujung kanan ke arah kiri seperti berikut. Lalu kita klik pada frame kotak di frame ke-80, klik kanan, lalu insert keyframe. Selanjutnya, klik lagi kotak, lalu tarik dari kiri ke kanan. Maka hasilnya akan seperti berikut. Lalu, agar background-nya tetap ikut, kita klik pada frame 1 di layer background, lalu klik frame pada 80, klik kanan, lalu insert keyframe. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan Ctrl Enter. Sekarang, menu loading telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat teks untuk loading. Cara pertama yaitu insert layer, lalu ubah namanya menjadi loading. Karena teks harus muncul, jadi kita tarik ke atas. Selanjutnya, kita klik text tool, lalu kita tempatkan di sini, lalu kita ketik loading. Kita rapikan sehingga seperti ini. Lalu untuk memperbesar hurufnya atau apapun bisa dilakukan di properties. Untuk warnanya sesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu pada frame 1 background, kita klik, lalu klik kanan, pilih action. Lalu pilih global function, pilih browser atau network, lalu pilih FS command. Selanjutnya kita masukkan rumus yaitu tanda petik 2, tulis full screen, petik lagi, koma, lalu tulis true. Lalu kita cek dan benar, klik OK. Lalu kita lanjutkan dengan save filenya terlebih dahulu. Kita save dengan nama file 1. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan save lagi
dengan cara export, lalu pilih export movie. Selanjutnya kita beri nama file 1 selesai. Lalu kita klik save. Oke. Lalu kita bisa mengecek filenya di komputer. File 1 kita buka dan loading telah selesai dibuat. Selanjutnya pada scene menu masih kosong, kita akan membuat background seperti sebelumnya. Layer 1 kita ubah namanya menjadi background. Lalu biar lebih mempermudah, kita buka saja kembali loading. Lalu kita copy backgroundnya dan kembali ke menu, lalu paste in place. Nah, sehingga backgroundnya tidak perlu lagi kita harus membuat ulang. Untuk selanjutnya, kita akan membuat beberapa layer sesuai dengan beberapa scene yang ada di sini. Seperti ada tujuan, materi, evaluasi, dan keluar. Untuk ending tidak perlu. Jadi kita memerlukan 4 layer. 1, 2, 3, 4. Lalu layer kedua bisa kita ubah namanya dengan tujuan. Lalu layer 3 bisa kita ubah dengan materi. Lalu layer 4 bisa kita ubah dengan evaluasi. Dan layer kelima bisa kita ubah dengan keluar. Selanjutnya kita akan membuat beberapa kotak yaitu tujuan, materi, dan evaluasi. Kita bisa membuatnya terlebih dahulu di PowerPoint agar lebih mempermudah. Nah, saya sudah membuat beberapa kotaknya sehingga kita tinggal mengkopinya saja. Kita copy, lalu pada menu tujuan, kita paste. Ini bisa kita atur dengan mengklik free transform. Bisa kita kecilkan dengan cara shift, lalu tarik. Atur sesuai kebutuhan. Lalu sama halnya kita mengcopy materi, lalu mempastenya di menu materi pula, di layer materi maksudnya. Tinggal paste. Bisa kita atur lagi dengan mengklik free transform. Shift, lalu kita tarik sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita kembali lagi ke PPT, kita ambil kotak evaluasi, kita copy, lalu kita kembalikan lagi ke Makromedia di layer evaluasi, kita pastekan, lalu seperti tadi kita bisa menggunakan free transform untuk mengeditnya. Nah, kita klik sheet, lalu kita atur ukurannya. Lalu untuk layer keluarnya kita gunakan gambar dengan cara import to stage, lalu cari gambar
yang telah disiapkan. Selanjutnya kita akan membuat tombol-tombol ini sungguh-sungguh menjadi tombol. Sekarang kan masih berupa gambar. Caranya adalah kita klik kanan, lalu convert to symbol, pilih button, lalu pada name kita tuliskan TBL. TBL itu adalah tombol, underscore 7. Ini usahakan di tengah, lalu oke. Selanjutnya pada materi juga sama, convert to symbol, button sudah tengah, TBL underscore materi. Oke. Lalu selanjutnya menu evaluasi, sama convert to symbol, TBL underscore evaluasi, button di tengah, oke. Sama halnya untuk tombol keluar, convert to symbol, button di tengah, dan TBL underscore keluar. Oke. Lalu tombol-tombol ini sudah ada di sini. Kita bisa lihat TBL evaluasi sudah ada, TBL keluar, materi, tujuan. Selanjutnya kita akan menuju tujuan. Kita akan menulis di sini tujuan, lalu ke materi juga tulis materi, lalu ke evaluasi juga tulis evaluasi, dan keluar akan menulis peringatan, yaitu apakah Anda ingin keluar. Selanjutnya kita akan menghubungkan tombol-tombol yang ada di sini ke scene yang ada di sini dengan cara kita klik tujuan pembelajaran, kita klik kanan, lalu pilih action. Pada menu action, kita klik tambah, lalu pilih global function, lalu pilih movie clip control, lalu pilih on. Selanjutnya, klik 2 kali pada release, lalu arahkan kursor seperti berikut. Lalu klik kembali tambah, global function, timeline control, dan go to and stop. Di sini kita tuliskan rumus, tanda petik, tujuan, petik lagi, koma, lalu 1. 1 maksudnya adalah frame 1. Lalu bisa kita cek, dan benar, oke. Kita tutup. Selanjutnya bisa coba kita tes dengan cara klik Ctrl Enter. Nah, di sini bisa kita lihat loadingnya tidak bisa berhenti dan terus berulang. Jadi, caranya agar berhenti adalah yang pertama kita kembali ke scene loading. Lalu, pada background di ujung, kita klik kanan, lalu pilih action. Tambah,
kita pilih global function, time control, go to and stop. Rumusnya menu, koma, bisa kita cek dan tidak error, benar. Kita tutup, lalu kita coba cek lagi dengan Ctrl Enter. Dan bisa kita lihat hasilnya sudah seperti apa yang diinginkan. Kita lakukan hal yang sama kepada materi, evaluasi, dan juga keluar. Dengan cara materi selanjutnya kita akan membuat insert layer kembali, lalu kita ubah namanya menjadi tulisan. Kita akan membuat tulisan dengan menggunakan text tool. Kita buat, lalu kita tulis bangun datar. Lalu bisa kita perbanyak untuk menu pengenalan dengan cara Ctrl Shift draft ke bawah, bawah, dan ke bawah lagi. Kita buat apa saja yang ingin dituliskan. Bisa kita atur semana perlunya. Selanjutnya kita pada asing tujuan. Masih kosong. Kita kembali ke menu terlebih dahulu. Kita copy backgroundnya, lalu kembali ke tujuan, kita tambah layernya. Di layer 2 kita tulis background, lalu kita paste in place. Nah, background menutupi tulisan, maka layer 1 kita naikkan ke atas. Selanjutnya layer 1 kita ganti dengan judul. Lalu kita bisa mengcopy tujuan di menu yang sudah dibuat. Kita
kita copy, lalu kembali ke Macromedia Flash, lalu kita copy. Lalu untuk menambah tempat tulisan, kita bisa klik Ctrl Shift, tarik ke bawah. Lalu sama halnya seperti tadi, kita bisa mengcopy teksnya di PPT. Kita copy, Ctrl C, lalu kembali ke Macromedia, lalu paste. Bisa kita atur serapi mungkin. Nah, setelah mengatur tujuan dengan rapi, kita bisa kembali ke loading. Lalu kita bisa mencoba menjalankan Macromedia ini dengan cara Ctrl Enter. Kita coba klik tujuan pembelajaran dan programnya berhasil berjalan. Untuk itu, baiklah, inilah progres pembuatan media pembelajaran interaktif yang menggunakan Macromedia. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.